Menurut video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, pasalnya Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Kalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus, Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai biro pers dan media sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik, Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya, Pak? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Ya, Pak. Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri, Pak. Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang meninggalkan gitu, Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih, Pak. Komitmen sampai habis.
komitmen Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih Bapak. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis dong mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Ah, Oh, yang 2023, Pak. sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik dong. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Kalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah.
Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik, Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi datang rame-rame, ya kan? Ya, Pak. Perginya juga rame-rame. Kami kemarin sendiri, Pak. Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang Enggak. meninggalkan gitu, Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih, Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen. Komitmen sampai akhir. Ya, Terima kasih, Pak. biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang.
Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik dong. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya PS kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Kalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat
pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Ya, Pak. Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri Pak, Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang Enggak. meninggalkan gitu Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen. Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis loh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Ah, Oh, yang 2023, Pak. sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar.
langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak S kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kamu bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai biro pers dan media sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik
Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Iya, Pak. Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri-sendiri, Pak. Bapak bilang sendiri-sendiri. Maksudnya apakah ada yang Enggak. meninggalkan gitu Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen. Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih Pak. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis dong mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya dia berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Ah, Oh, yang 2023, Pak. sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya PS kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem.
Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai biro pers dan media sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri Pak, Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang meninggalkan gitu Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih Pak. Komitmen sampai habis.
komitmen Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik dong. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak Is kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah.
Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik, Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Ya, Pak. Perginya juga rame-rame. Kami kemarin sendiri, Pak. Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang Enggak. meninggalkan gitu, Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih, Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen. Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih, Pak. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang.
Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja tap langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya dia berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Kan saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya PS kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai biro pers dan media sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat
pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri Pak, Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang meninggalkan gitu Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen sampai akhir. Ya, Terima kasih Pak. biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar lo dia? berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar.
langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak S kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai biro pers dan media sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik
Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Iya, Pak. Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri-sendiri, Pak. Bapak bilang sendiri-sendiri. Maksudnya apakah ada yang Enggak. meninggalkan gitu Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen. Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis dong mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya dia berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya PS kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem.
Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai biro pers dan media sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Ya, Pak. Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri Pak, Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang Enggak. meninggalkan gitu Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih Pak. Komitmen sampai habis.
komitmen Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih, Pak. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar lo dia? berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik dong. Karena yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya PS kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2003 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah.
Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keris, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu 28 Agustus mengalami keracunan. Terkait kasus keracunan massal itu, pihak Istana Kepresidenan membuka suara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihak Istana turut memantau kondisi 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mengalami keracunan. Menurut Yusuf, pihaknya masih meminta laporan perkembangan kejadian tersebut. Sejauh ini, kata dia, gangguan kesehatan tersebut diakibatkan oleh keracunan makanan. Yusuf mengatakan para petugas yang mengalami keracunan makanan tersebut kini kondisinya telah pulih. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Tim Medis dan Pangdam 3 Siliwangi. Yusuf pun berterima kasih kepada jajaran TNI Polri yang bertugas mengamankan kegiatan Presiden Jokowi di Tasikmalaya dan Kota Banjar dan Kota Bandung. Adapun 54 petugas pengamanan Jokowi itu terdiri dari TNI, Polisi, BPBD, dan Satpol PP. Sementara Kepala Puskesmas Manonjaya Mia Sofia mengatakan dari 54 pasien, 7 orang diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan Rumah Sakit Umum Daerah. Menurutnya untuk gejalanya variasi dan tidak semua yang keracunan langsung bereaksi usai mengonsumsi makanan tersebut. Sedangkan untuk pasien yang dirujuk hampir semuanya memiliki penyakit bawaan dan ada gejala kebanyakan makanan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja pada Kamis 29 Agustus hari ini bersama undangan pejabat lainnya. Pak, terkait dengan politik, Pak, Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi ramai-ramai pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa ya? Ini jadi apa? Datang rame-rame, ya kan? Ya, Pak. Perginya juga rame-rame. Tapi kemarin sendiri, Pak. Bapak bilang sendiri. Maksudnya apakah ada yang Enggak. meninggalkan gitu, Pak? Yang saya maksud bahwa kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih, Pak. Komitmen sampai habis. Komitmen. Komitmen sampai akhir. Ya. Terima kasih, Pak. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Benar nggak? Ya jawab dong. Ya, Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang.
Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja tap langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas, Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru mendaftar loh dia. berhak lunas itu kita publish, Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya dia berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa, Pak, kalau baru daftar lunasi, Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh, yang 2023, Pak. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik dong. Kan saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana? Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kenapa dia diberitahu? Yang 2023 itu untuk optimalisasi kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya PS kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2023 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kau bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Ini ada mekanisme kebocoran sistem. Publik sedang menyorot video wawancara Presiden Joko Widodo yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden. Pasalnya, Jokowi diduga melakukan settingan saat melakukan wawancara doorstop. Perlu diketahui, doorstop merupakan wawancara secara spontan atau mendadak yang dilakukan kepada narasumber. Khalayak menilai Jokowi sudah memberikan pernyataan pers yang dikemas dengan cara doorstop settingan. Dikutip dari Kompas.com, hal itu diduga dilakukan Jokowi sebanyak 2 kali dalam sepekan. Yang pertama saat Jokowi memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada Rabu 21 Agustus silam. Saat itu Jokowi mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas hingga syarat usia pencalonan kepala daerah. Lalu pada Selasa 27 Agustus Jokowi kembali diduga melakukan wawancara settingan saat memberikan pernyataan soal demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Dalam pernyataan itu, Jokowi juga mengomentari terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang sempat ingin diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Dugaan settingan itu muncul lantaran tidak ada wartawan dari media massa yang biasanya meliput di lingkungan Istana Kepresidenan. Hanya sedikit alat perekam dan mikrofon tanpa lambang stasiun televisi atau media dalam sesi wawancara itu. Selain itu, tidak terdengar riuh suara wartawan yang biasanya berebut mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Yang ada hanya suara sejumlah pegawai Biro Pers dan media Sekretariat Presiden yang mengajukan 1-2 pertanyaan. Di sisi lain, sejumlah wartawan Istana Kepresidenan berada di sekitaran dari pagi hingga malam untuk berjaga-jaga jika ada kegiatan mendadak dari Jokowi dan jajarannya hingga bisa langsung meliput. Namun wartawan yang ada di press room Istana justru tidak diajak dan tidak diberitahu jika Jokowi ingin menyampaikan keterangan pers. Sayangnya hingga saat ini pihak Istana belum memberikan keterangan terkait dugaan doorstop settingan saat Jokowi memberikan pernyataan. Lima 54 petugas pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi